IHSG saham itu kan investor asing. Hmm. Ketika mereka invest di Indonesia, mereka cari keterbukaan, transparansi, accountability. Dan itu yang dikritisi sama MSCI itu. Dan itulah yang membuat IHSG itu jadi crash. Kenapa? Karena selama ini IHSG kita ditopang bisa tembus sampai 8.000, 9.000. Karena ada saham-saham yang valuasinya tidak masuk akal. Ada yang PI 200, ada yang PI 400. Lu bayangin investasi 400 tahun lagi balik modal. Nggak ada, kecuali di IHSG. Di Amerika aja, Microsoft aja PI-nya cuma sekitar 20. Artinya 20 tahun balik modal. Investasi di Microsoft. Kok bisa-bisanya di IHSG ada saham-saham yang 300 tahun belum tentu balik modal. Itu udah nggak logis. Dan itu dipertanyakan sama MSCI. Emang perusahaan lu bikin apa sih? Bikin AI kah? Bikin data center kah? Bikin microchip kah? Tidak. Karena ada ya aksi yang menurut gua ya salah satu bilangnya ya koordinasi lah di antara yang kemarin jadi catatan MSCI, coordinated trading ya. Betul. Coordinated trading sehingga sahamnya terpompa naik sehingga terlihat seolah-olah IHSG kita wow to the moon, padahal ditopang oleh saham-saham yang sebetulnya kosong di dalamnya itu. Dan sekarang karena dikritisi sama MSCI, investor asing sadar ya bener juga ya, kayaknya nggak bener juga gue beli saham ini. Bisa sampai 400 tahun lagi balik modal, nggak masuk akal, kecuali dia bikin obat menyembuhkan orang mati jadi hidup lagi. Logis gitu kan, nggak ada nih, so dia check out. Ketika dia check out ya wajar aja saham-saham itu collapse. Ketika saham-saham itu collapse, dan kita udah mention namanya berulang kali di YouTube kita, lu siap-siap ya, tadi tahun 2024 itu gue udah mention nama sahamnya apa. Sebelum mereka makin naik daun dong di 2025. Iya betul. Di situ persis di situ gue bilang ini saham bakal nyungsep ke 3.000-an. Ketika itu terjadi apa? Gua garansi IHSG diskon 50%. Ketika itu terjadi. Kenapa? Karena dia yang selama ini gendong IHSG. Bukan karena fundamental bisnisnya, no. Tapi karena ada koordinasi itu. Dan ini, again, ini nggak ada hubungannya sama investor asing. Namanya investor kan invest pengen cuan. Tapi ketika masuk kena prank, sebel, ya dia check out, wait and see. So yang kejadian hari ini adalah investor asing, wait and see. Wait and see. Ya, dia akan lihat itu benar atau enggak. Nggak ada hubungan sama MBG. Nggak ada MBG. Ya kalau dia kena prank di satu saham, kapok lah dia gitu loh. Dia akan cari sampai gimana sih aturan main yang bener. Benerin dulu dong aturan mainnya. Nanti kalau menarik ya gue akan invest. Berarti MSCI ini sebetulnya juga membuka mata investor asing juga yang tadinya mungkin cukup percayalah dengan saham Indonesia. Ternyata ada catatan-catatan itu membuka mata. Jadi wait and see sampai November nanti nggak? Yang kan MSCI masih belum tuntas nih. Kemarin meskipun kita disebut bertahan di emerging market atau gimana Mas? Betul. Itulah yang aku bilang dari awal tahun ya. Kita itu harus berpikir seolah-olah kamu adalah MSCI. Mereka bukan lembaga amal, mereka adalah perusahaan yang harus cari cuan. Dari apa? Dari jualan indeks. Orang-orang langganan indeks MSCI dapat duit. Mereka itu perusahaan for profit. Jadi kalau mau lihat yang terjadi di IHSG adalah ini kita udah bilang sebelum pengumuman. Betul. Gue bilang mulai bikin pola pikir kalau lu jadi MSCI apa yang lu akan lakukan. Di video itu gue bilang kalau gue jadi MSCI, gue akan tunda pengumuman bulan ini. Gue akan buying time. Kenapa? Karena ternyata terjadi hal-hal di luar dugaan mereka. Demonya tidak bikin kerusuhan. Indonesia tidak bubar gara-gara rupiah jebol 18.000, mungkin 19.000. Indonesia tidak bubar. Indonesia tidak crash. Itu semua di luar prediksi mereka. Mereka berharap tambah panik nih. Karena itu udah masuk ke worst case-nya mereka sebetulnya. Betul. Tapi ternyata kok kayaknya nggak kolaps-kolaps nih. Indonesia kagak gelap-gelap ini nih. So di situ gue bilang di video itu kita, kalau gue jadi MSCI, gue akan tunda pengumuman ini. Ternyata faktanya dia tunda. Dia buying time. Seru nih. Dia buying time. Apa yang akan kita lihat dalam 3 bulan ke depan? Juli, Agustus, September. Ya, semoga nggak terjadi. Semoga yang gue bilang nggak terjadi. Tapi mungkin kita bakal lihat mungkin aksi terorisme skala besar. Waduh. Mungkin bukan di Indonesia. Yang bakal bawa ya ekonomi dunia nyungsep lebih dalam lagi. Dan bukan ngadi-ngadi karena ini udah terjadi dari zaman dulu pun. Ada polanya gitu. Polanya di World Trade Center. Terus ternyata menciptakan perang Irak. Terus kemarin itu cerita yang terus berulang-ulang aja gitu. Metode ini. Dan ya MSCI menurut gue melakukan hal yang bijaksana. Dengan dia buying time, hopefully within the next 3 months. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Harapannya. Harapan kita. Tentu, tapi kalau mereka kan pengen cari profit. Harapan mereka adalah ada apa-apa. Tapi kenapa sih MSCI tadi buying time selain yang tadi Mas Benex bilang? Apakah kemudian kan di satu sisi mereka juga tetap mengapresiasi apa yang sudah dilakukan tadi ya, buka data HSC lah, free float-nya dinaikkan lah. Apakah itu belum cukup gitu Mas untuk meyakinkan MSCI bahwa
Oke, sudah cukup, nggak usah sampai November. Indonesia udah pasti emerging market, nggak ada lagi ancaman-ancaman ke frontier market, dan saham-saham Indonesia dimasukin lagi ke indeks. Atau memang belum secukup itu ya MSCI lihatnya? Gini, MSCI juga berada di dalam posisi yang super dilematis. Karena hari ini kita di emerging market itu kita duduk bareng Korea Selatan. Korea Selatan by size ada indeks namanya FTSI, Russell punya, itu dia sebenarnya udah dikategorikan sebagai negara yang udah maju, developed market. Di MSCI, Korea Selatan tuh harusnya naik level ke developed market. Faktanya hari ini dia berdiri sejajar sama Indonesia. Bahkan kalau dihitung poinnya, kita itu lebih baik dibanding Korea Selatan, bursa efek kita. Tapi marah yang dibikin kandidat buat naik level si Korea Selatan. Pertanyaan adalah, kalau Korea Selatan naik, Indonesia diturunin. Terus hilang dong FM ini. Si emergingnya itu. Si emerging market ini jadi kosong. Terus siapa? Oh, harus naik yang dari frontier dong. Siapa yang naik dari frontier? Vietnam. By design agendanya MSCI, harapan mereka Vietnam naik. Tapi jadi masalah, kalau Korea Selatan naik, Indonesia turun. Vietnam juga nggak mau naik. Udah habis yang namanya bursa emerging market ini. Jadi tidak ada skenario di mana MSCI itu bisa nurunin Indonesia. Kecuali Indonesia kasih alasan itu. So kalau dibilang nih sama teman-teman investor juga, gue sih nggak terlalu worry. Dari kemarin kita yakin 70% Indonesia survive, kita akan stay di emerging market. Karena mau manipulasi kayak manapun si MSCI ini, akan bingung dia ngisi kursi emerging market ini. Apalagi kalau Korea jadi naik kelas, Vietnam nggak mau naik level, Indonesia harus diturun. Nggak ada skenario itu. Betul. Karena size Indonesia kan juga cukup besar begitu Size ya. cukup besar, ya. Jadi cukup seksi untuk sekedar diturunkan begitu ya. Nah, mana lagi? Nah, ini berarti lagi-lagi memandang dari kacamatanya MSCI nih. Betul, selalu kita harus pakai sudut pandang mereka. Oke, untuk kemudian bisa memahami langkah apa yang kemungkinan mereka lakukan. Oke. Tapi kalau kita ngelihat tadi kan investor asing view-nya kurang lebih ngelihat juga apa yang jadi concern-nya MSCI. Tapi investor lokal kita emang belum semampu itu Mas untuk jadi penopang indeks kita atau pasar saham kita. Kalau data terakhir, kalau dari segi manusia ya, kuantitas manusianya, jumlah investornya. Ya kita udah masif lah di atas 70% kan. Tapi dari segi kualitasnya, dollar ability to spend dollarnya, ya kita masih di bawah dengan investor asing. And that's okay, nggak apa-apa. Yang perlu dilakukan di Indonesia itu ya pendalaman. Kita waktu ngajar di Amerika, di New York, itu gua kaget. Gua ngajarin soal investasi, datang sekitar 200-an orang, ternyata mayoritas investor di sana itu profesinya suster, guru sekolah, ada polisi gitu, ada tukang sampah. Ini orang sampah. sana gitu Mas? Orang sana di situ. Pas gua ngajar. Dan disitulah gua kaget. Ternyata memang betul di Indonesia, di Amerika itu yang jadi milioner, mereka itu punya jutaan milioner setiap tahun, pensiunan. Kalau ditanya profesinya siapa? Apakah anak oligarki? Tidak. Apakah pengusaha? Tidak. Milioner di sana karena mereka dari kerja umur 18 tahun, 19 tahun udah sisihkan duitnya. Ada yang beli ETF, ada yang beli reksadana gitu loh.